Satu udah pergi, Jo. Ayo Ron. Ngapain hari ini? Ngapain? Enggak. Ngevlog gila? Enggak. Lu enggak kurang jago, Jo. Sim. Kok nggak ada kucingnya, Sim ya? Sini ya, Sim. Hari ini jam berapa? 6. Jam 5 baru selesai tadarus masjid. Sekalian bersih-bersih dikit lah. Nah, ginilah kita. Ya kehidupan lah. Kehidupan di desa ya. Sambil bertimbang di tepi pantai, daun-daun berdasar dan merambah. Aduh, siang bunga berkembang asri. Setahun bekerja kita memancing tulang. Inilah waktunya kita berlibur panjang, melupakan semua problema hati. Aduh, indahnya abadi surya menyapa. Mari berjalan kaki bersama-sama menghabiskan hari. Sibuk terus di kantor tuh tak baik pula. Selalu pulang malam dan lupa keluarga. Jangan marah. Oke guys, jadi di belakang aku ini adalah batas listrik dari duku atas sama duku bawah. Jadi di duku bawah itu sudah menggunakan aliran listrik, sedangkan di duku atas itu nggak pakai aliran listrik. Jadi untuk kegiatannya pun non listrik, untuk atas yang di bawah sudah menggunakan full listrik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya. Saya sama teman-teman di sini izin mau observasi untuk Kampung Duku sama wawancara Bapak Yayannya sendiri. Sebelumnya kami terima kasih banyak Bapak udah mau diwawancara, udah mau ditemenin. Ya, udah biasa deh. Karena Kampung Duku kan udah banyak Ya Pak yang banyak saudara nih. Alhamdulillah. Ya. Oke, terus ada beberapa nih yang kita tanyain. Iya. Bapak sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu nanti. Iya. katanya. Perkenalkan, nama saya Yayan Hermawan. Di sini sebagai tokoh adat juga bagian kebudayaan di sini. Asli orang Duku ini. Ya. Kalau di sini tuh ada berapa rumah sih Pak? Kalau di atas itu rumahnya sekarang cuma 38. Nah, kalau kakaknya itu kalau bangunan semuanya 40 bangunan gitu. Kalau bangunan ke rumah itu yang dihuni itu 38. 38. Itu masih bisa nambah Pak? Tidak boleh karena itu kan aturan Duku itu kan dibatas dengan pagar ya pagar. Berarti nanti kalau misalnya ada yang berkeluarga lagi atau kakak lagi di Keluar, luar kampung keluar Duku? kampung. Kalau tempatnya ada boleh, kalau nggak ada apa-apa boleh keluar aja gitu. Di sini berapa Pak penduduknya, jumlah kakaknya? Penduduk yang itu yang di dalam itu yang dalam ya, dalam itu 117. 117. Ya. Kalau untuk listriknya Pak, itu batasnya dari mana ya Pak? Untuk Duku dalam itu nggak ada listrik karena itu kan dulu kan orang tua itu tidak boleh ada listrik. Kalau ada listrik masuk TV. Kalau masuk TV pasti orang saling gesek. Karena gesek kalau tidak ibarat TV ini kadang-kadang jadi ramai dengan keluarga gitu. Tujuannya itu kan Duku itu kesederhanaan gitu. Sederhana gitu. Terus Bapak tahu nggak sih Pak kenapa kampung ini dinamain Kampung Duku? Duku itu dulunya itu padepokan, patempatan, padukuhan. Duku itu adalah suatu kampung yang kukuh, pengkuh terhadap piuruk sepuh.
mual unggut kalinuan mual gedag keanginan mual kasih hujaman. Itu ada silokanya. Dukuh, kukuh, pengkuh, patuh, piuruk sepuh, mual unggut kalinuan mual gedag keanginan mual kasih hujaman. Jadi dari luhur A sampai jatuh A. Jadi itu jadi tidak apa itu. Contoh sekarang rumah kan sebetulnya itu rumah itu kan kenapa rumah gitu padahal pakai genteng karena dari keruhnya itu kukuh pengkuhnya itu terhadap piuruk sepuh. Kalau kata orang tua A dulu A juga gitu, enggak B. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Gitu. Berarti masih ngikutin budaya yang lama ya. Terus menurut Bapak sendiri ciri khas dari Kampung Dukuh ini sendiri apa sih? Ya ciri khasnya gitu kan setiap tahun ada upacara adat, Oh, ada upacara ritual, adat. ada melaksai, upacara melaksai dan juga rumahnya harus sama gitu, tidak boleh pakai listrik dan juga ngujurnya harus sama gitu. Kan tadi Bapak bilang ada ritual nih. Ya ritual ya. Nah, kalau untuk tinggal di sini tuh atau mau tinggal di sini atau keluar dari tinggal di Kampung Dukuhnya ada ritualnya sendiri nggak sih? Jadi gini ya, kalau memang kita orang tua itu kan meninggal misalkan di sana, ganti anaknya. Anak itu harus puasa dulu 40 hari. Puasa 40 hari. Nah, kalau mau menduduki itu karena kita namanya puasa itu harus kita bisa memperkuat budaya yang ada di daerah itu. Kalau puasnya tempat pasti tamat itu pasti bagus gitu. Nah, untuk ini kan Kampung Dukuh jauh banget ya Pak Ya dari kotanya. lumayan. Dari saja juga ke Bandung jauh gitu. Iya, lumayan. Terus untuk menuhin kebutuhan pangannya gitu atau peralatan itu gimana? Jadi gini ya, ini kan semuanya orang tani juga ya. Karena kita sebagai warga masyarakat adat ya. Kalau kita tidak punya kebun itu bukan masyarakat adat, karena itu kebun itu suatu penghidupan dari alam. Dan juga kita harus bisa menjaga hutan. Kalau hutan kau tidak dijaga nanti rusak ke bawahnya, ada air, bisa erosi. Walaupun dukuh bagaimana bencana apa, alhamdulillah karena kenapa? Alamnya kuat. Dijaga banget. Dan airnya juga walaupun kemarau bagaimanapun bagus karena leuungnya terjaga. Leuung hijau tentu bisa ngejo gitu. Pasti kan itu. Terus untuk warga Kampung Dukuhnya sendiri kalau mau keluar itu ada kendaraan khusus nggak atau mereka sendiri aja gitu naik motor atau? Kadang-kadang ada yang jalan kaki, kadang-kadang Jalan kaki, Pak? ada jalan kaki, kadang-kadang ada juga yang pakai ojek juga, ada gitu. Tapi kadang kan ada punya motor juga, tapi tidak boleh masuk ke dalam, di luar. Nyimpan juga harus di luar, jangan dibawa ke dalam. Oh, jadi nggak boleh ya dibawa ke area. Iya. Oke, kita mau masuk topik yang pertama Pak. Iya boleh. Norma-norma sosial, apa sih Pak norma-norma atau aturan-aturan tersendiri yang ada di Kampung Dukuh? Jadi aturannya gini ya, di dukuh itu pertama itu kan kita dengan kerabat itu harus sesama orang itu harus saling membantu. Contoh ada rusak rumah kita bantu. Kalau ada yang tidak tidak ada untuk makan harus dibantu. Karena kenapa? Di dukuh itu kan ada hawu itu kan tempat nasi. Dilihat oleh Pak Kunjan itu kan, oleh tersebut itu. Kalau tidak ada asap berarti itu orang tidak masak. Berarti ada apa sakit? Apakah tidak ada yang dimasakin itu? Oh, Gitu. kebersamaan ya, Kebersamaan sosial. Kita panen misalkan panen. Walaupun panen itu kita harus janggakan dulu ke atas. Lihat dulu tetangga itu sebagai ngaraosan namanya. Itu tradisi itu. Terus kan kalau di sini biasanya ada yang ziarah gitu ya Pak? Ya, ziarah itu Itu setiap kapan Pak? itu kenapa ziarah? Itu sini kan di sini ziarah kan berjamaah di Sabtu dan juga dipisahkan. Perempuan dan laki-laki pisah. Sebelum ziarah juga kita harus ada ritualnya dulu, mandi dulu, pakaian harus khusus, tidak boleh pakai perhiasan apalagi teknologi tidak boleh masuk gitu. Jadi ziarah itu ada khusus mandi dulu, mandi juga dimandi oleh khusus oleh orang pakai air itu. Pakai air yang dari dukuh, yang air gitu ya. Terus ada nggak sih Pak larangan yang misalnya kita nggak boleh lakuin di Kampung Dukuh? Larangannya gini, tabu ya. Contoh PNS tidak boleh masuk ke luhuran larangan. PNS nggak boleh masuk. Orang yang PNS jadi dulunya itu waktu Syekh Abdul Jalil itu jadi pengurus Sumedang itu karena bertentangan dengan Syekh Abdul Jalil itu karena pemerintah merampak hukum syara, menikam orang tanpa dosa itu dulunya itu. Nanti ada cerah nanti dikasih ya nanti. Terus ada
ada hukuman tersendiri nggak sih Pak kalau kita ngelanggar Oh, di sini gini, tidak ada hukum yang tertulis, misalkan melanggar aturan adat, tidak ada. Karena di sini kan hukumnya sugesti hukum alam. Kalau dia melanggar, dia tersalah sendiri. Oh. Ya, jadi misalkan kita contoh memakai mujarah itu memakai perhiasan. Ternyata kejadian orangnya itu sampai bengkak. Gitu. Ya, jadi kita kan udah ada undang-undangnya, aturan buat aturan. Yang jaro itu tidak boleh pakai ada. Kalau dia memaksa akan kejadian. Iya, konsekuensinya sendiri Iya, ya sendiri. Pak. Apa yang Kalau tidak ada tindakan, tidak ada. Terus ya yang kedua kita masuk ke sistem kepemimpinan tata kelola. Sistem kepemimpinan yang diterapin di Kampung Dukuh itu. Yang di kampung itu hanya kuncen. Kuncen itu adalah ketua yang mau membawahi lingkungan yang ada di Kampung Dukuh. Kuncen itu kan dipilihnya bila udah meninggal. Anak yang paling besar tapi laki-laki. Jadi itu turun-temurun di kerajaan itu. Tapi juga ada RT RW di luar itu ada. Di daerah sini berarti ya, nggak di dalam. Di sana juga ada RT dalam, RT luar. Ada RT. Terus tadi dari pergantian turun-temurun itu dari kuncen-kuncennya ada nggak sih Pak yang berubah? Tidak ada. Nggak ada. Tidak Semuanya sama. Jadi gini kan, di Dukuh itu ada 2 keturunan dulunya itu. Turunan Eyang Simekerti, Eyang Dukuh. Eyang Dukuh khusus untuk kekuncenan. Eyang Simekerti itu tugasnya untuk kenegaraan. Contoh Prof. Nanak Patah Nasir kan. Sekarang kan dulu kan dekan Win. Itu orang Dukuh asli. Kanwil Depag provinsi orang Dukuh asli. Ajam itu. Ajam. Tetapi dia tidak bisa jaro karena dia PNS. Nggak bisa jaro. Tapi kalau ke sini Dukuh boleh. Tapi jaro nggak boleh. Gitu. Jadi tadinya Supata pas saya Abdul Jalil itu. Kaula keheul namanya keheul mah keheul ka pemerintah baheula gitu. Tapi kan di KNA masih gitu. Memaksakan PNS udah aja jadi digeser. Oh. Terus untuk para remaja di sini Pak, itu mereka ada niatan khusus kayak yang remaja tinggal di sini khusus ngembangin desanya atau boleh ngerantau keluar? Sebagian ada yang kerja, tetapi kami bikin kader. Sekarang kan kami sebagai pengurus AMAN. AMAN itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Karena AMAN itu ada payung hukum untuk membackup, menjaga eksistensi masyarakat adat yang ada di wilayah Jawa Barat dan Indonesia. Makanya sini kan ada kader-kader, dibikin kader regenerasi, kader di bawah regenerasi. Contoh kita juga kader pemimpin itu dibikin sekarang. Karena kalau tidak dibikin, nantinya ke depannya penerus itu akan kehilangan. Karena tidak harus dididik dari awal. Gitu. Ada kader pemimpin, ada kader pemula, ada itu. Gitu. Terus kalau masyarakat ada sendiri di sini kan nggak ada listrik ya Pak di sana. Ya. Kegiatan mereka tuh sehari-hari ngapain sih? Kalau sehari-hari kalau siang atau malam? Siang dulu deh. Kalau siang ke kebun ada juga ada yang ngambil aren gitu, ada juga yang jual hasil tani juga ada gitu. Berarti di sini petani ya Pak? Petani ya. Ada sawahnya khusus untuk Kampung Dukuh sendiri? Ada. Peternakan juga ada? Peternakan ada di luar. Oh di luar. Jadi yang di sini pertanian aja? Nggak boleh. Bukan di luar, bukan di dalam. Di luar Dukuh. Dalam. Gitu. Terus apa sih pandangan Bapak? Banyak orang yang jadi observasi ke sini karena tertarik sama Kampung Dukuh, terus ada ziarah juga. Sebetulnya kita tantangan berat karena takut Dukuh bisa rubah gitu. Makanya kita sebagai regenerasi juga ya, orang tua juga kita harus bisa menjaga eksistensi yang ada di Kampung Dukuh. Kalau Dukuh rubah, misalkan kita tidak tanggung jawab terhadap warisan budaya. Makanya banyak tamu yang berkunjung itu sebetulnya kami banyak saudara. Saudara, kenapa? Seperti Bapak ya, mau bertemu dengan Neng kan kalau ke sana kan bingung gitu. Kalau Neng ini kan bisa bertemu, ikat saudara gitu. Jadi Dukuh itu melebarkan saudara sebenarnya di Dukuh itu. Berarti di sini emang berarti semuanya Islam ya Pak? Islamnya Islam Sunnah wal Jamaah itu. Jadi adat Islami ini. Islam, ya. Oh ya. Masuk ke tata ruang Pak. Ya. Kan tadi jumlahnya nggak bisa bertambah ya Pak. Terus
ada nama khusus nggak sih dari rumah yang ada di Kampung Duku tuh, namanya rumah apa? Satu rumah balai adat, balai Patemon. Balai Pertemuan. Patemon. Masjid Jami itu masjid, kalau perempuan itu namanya itu Bangwadonan. Ada masjid perempuan, ini ada, ini beda jalur. Jadi tata ruang di sini itu kan ada hutan larangan, hutan tutupan, hutan titipan, cadangan. Jadi udah ada di ini. Jadi untuk pelebaran nanti ke depannya sampai kan jaga imah teh bakal ngapak lebih ke batu jumpak. Jadi itu udah ada dari itunya, dari tulisan orang tuanya itu pasti jaga akan ada perubahan, menambah, tapi bukan nambah di sana. Kalau menambah jangan di dalam, kan dalam kan. Iya. Tapi, udah keluar, paten segitu gitu, ya. udah. Juga kita harus bisa menjaga lingkungan, mata air, dan juga hutan-hutan yang ada di sekitar kita. Karena itu untuk kehidupan kedepannya kita jangan mewarisi ke anak cucu kita air mata, tapi harus mata air. Karena sekarang dengan air itu akan lebih bahaya itu. Kalau air kering kita akan kemana? Walaupun rumah bagus airnya kering udah. Terus kan tadi kita sempat lewatin ya Pak, Iya. rumah-rumah itu kan ada dari anyaman bambu sama Oh, iya. jerami. Ada Iya. alasan khusus nggak sih Pak kenapa harus dari jerami sama? Jadi gini ya, kita kan menggunakan yang ada di alam. Jadi supaya kita alam terpelihara. Kalau kita alam menguntungkan, pasti tanaman dipelihara. Karena dia menguntungkan untuk kepentingan kita gitu. Tujuannya jadi supaya kita tidak jangan dilihat jeleknya, jangan dilihat bagusnya, tetapi kita lihat budayanya itu. Gitu. Karena kalau kita itu nanti harus zaman itu nanti kita akan tersisihkan. Kalau kita tidak lupa terhadap sejarah, kita akan rusak. Terus kan toiletnya kepisah gitu ya Pak, Ya. di dalam. Ya. Itu ada alasan yang tersendiri nggak kenapa terpisah gitu? Yang mana? Boleh. Yang di Toilet sana. yang di dalam ya. Nah, jadi gini ya, sebetulnya tidak boleh ada toilet di dalam situ sebetulnya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh sebetulnya itu. Ada yang khusus sebelah sana aja, sebelah Oh, yang buat tadi ziarah tadi. yang buat mandi. Gitu. Nah, tetapi sekarang karena banyak tamu, tapi tidak boleh untuk keberatan misalnya untuk ya yang tapi untuk buang air kecil boleh ya, tapi kita harus secara sopan lah gitu ya. Maksudnya itu nggak boleh. Tetapi sekarang karena darurat. Tapi untuk buang air besar mah ke sana, nggak boleh di sana. Gitu. Nggak boleh di dalam ya, Dan harus di luar. luar. Berarti yang di dalam itu yang ke sana hanya untuk tamu aja. Iya, tamu aja. Jadi sekarang yang paling berat itu saya kesehatan di sini. Karena setiap tamu itu bawa sampah-sampah yang plastik itu kan. Oh, Ini iya. susah itu. Tentunya saya itu serba bingung. Sekarang saya udah bekerja sama dengan desa, bersama dengan Pemda juga, gimana caranya ini kesehatan kita supaya kita saling ini jadi PR saya itu, PR berat karena itu saya sering ditegur oleh kesehatan juga, memang iya betul saya itu karena itu PR yang karena sekarang sapu besok datang lagi sampah bawa sampah. Mungkin ke depan ingin bikin pos di sana, semua yang bawa aqua jangan dibawa gitu. Iya. Mungkin udah aja simpan di sini gitu. Disiapkan ini aqua dari bambu biar bawa gitu. Ya nanti gitu. Jadi kesini bersih, pulang juga Ya, bersih. bersih gitu. Oke deh Pak, kayak pertanyaannya udah semua. Ya. Doa kami mungkin semoga Kampung Duku bisa kejaga terus. Amin. Makin diperhatiin lagi sama pemerintah biar jaya Ya. terus. Terima kasih Pak Yayan Sama-sama. udah membantu kami observasi. Mungkin nanti kami sekalian minta untuk keliling-keliling di dalam. Iya boleh. Ini dulu ya. Buku tamu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya juga di Betawi juga pakai gini-ginian. Iya, ada ya. Ada. Jadi ini kan ada khasiatnya kata orang tua dulu itu kan ini kan dari alam laut, ini kan dari laut. Jadi untuk penangkal katanya. Oh, iya. Hianat yang itu. Kalau kepercayaan orang sini gitu ya. Ini kan ambil juga kedalaman 100 meter ke dalam itu. Ini dapatnya juga yang ngambil jaring yang kena jaring gitu, ke bawah. Saya juga pesan sekarang ada 1 kilo itu sekarang.
lumayan sih Bang, sejuta aja, sejuta. 1 kilo itu dapat 30 ini, 30. Jadi 30. 1 kilo jadi 30 kadang gelang. 40 tergantung besarnya gitu. Oh, tergantung besarnya juga. Gitu. Biasanya kalau besar semua nih dapat berapa tuh? Paling dikit paling 20. Oh gitu. 20. Itu super namanya itu. Oh iya. Bikinnya juga ini kan bisa kecil bisa besarin nih. Pakai itu ada gasolin, pakai bensin. Oh, dibakar gitu. Itu baru dimasukin ke tangan, Enggak, tangannya dipasin gitu ya? enggak. Ini kan gini kan bisa ini kan lentur ini kan. Heeh. Ini kan kalau ini kecil. Masuk tangan aja. Hati-hati aja. Oh, bener lentur. Kayak karet berarti ya, Pak? Tapi enggak, karena sih enggak. Dia lentur tapi kokoh gitu ya. Pak? Kuat. Kalau gelangnya tadi namanya apa Pak? Apa? Gelangnya ada namanya nggak? Bahar. Gelang bahar. Bahar itu bahari laut. Oh, Bahari laut, bahar. Kalau ini Pak, Mat, namanya Cangkir batok aja. apa? Sorry. Cangkir batok. Cangkir batok. Cangkir batok, tempurung. itu yang gede sama yang kecil harganya sama, Pak? Ya. Yang tengah sama ini. Yang kecil biasanya 10 jual, saya itu ke apa tuh ke penampung. Heeh. Yang jual itu kan 15 sekarang itu. Oh iya. Kalau bikin gini kan kita ngumpulin ini yang susah nih, karena ini apa kan besar kan. Jadi Oh iya, ini iya, ini kelapa nggak di apa-apain langsung udah jadi kayak udah bulat kayak gini ya? Bulatnya udah tuh bulat, kecil kayak gitu ya? ya kecil. Oh iya, benar-benar. Jadi ini kan jarang payu, ini kan jarang payu kan terlalu kecil. Heeh. Jarang payu dijual ke pasaran untuk ininya. Kita diambil beli murah, udah ada 100 baru bikin. Kalau bikin satu aja kadang-kadang sama capeknya gitu, karena itu kan debu gitu. Oh iya. Kan pakai selepan manual. Satu persatu dibikinnya. Kalau udah beres malamnya gini pakai ini Lemnya itu khusus ada lem. bikin juga. Beli aja. Oh beli. Kirain ada pot. dari tumbuhan apa gitu bisa jadi nempel dia. Sama ini Pak, tadi lupa nanya kalau kegiatan malam di sini tuh biasanya ada apain aja? Malam kalau malam Sabtu itu besoknya Jaro itu ada tawasulan di sana dan juga baca itu sholawat. Oh gitu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 9. Oh, habis Kalau isa ya? anak-anak ngaji anak-anak Oh, ngaji. di madrasah itu yang itu. Yang di depan gitu. Iya. Karena Rame-rame berarti kayak sholawatnya Pak. Rame. kalau malam Jumat yasinan, kalau malam Selasa rotiban. Ini kan penuh. Jadi semua yang Iya. anak muda Iya, terus benar. orang-orang tua juga semuanya ikut gitu ya Pak? Ikut. Oke, Pak, udah deh Pak. saya mau beli deh gelasnya 2 gitu. Di-